Saudara Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 saya buka hari ini. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Stadion Manahan Solo untuk membuka Muktamar Muhammadiyah langsung disambut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Muktamar ke-48 Muhammadiyah selain ajang regenerasi pengurus, juga sebagai forum silaturahim antar anggota. Setelah dibuka pagi tadi, sore ini akan berlangsung pemilihan pengurus pusat Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 saya buka. Kendati harus mengikuti agenda yang padat dalam pekan ini, Presiden Joko Widodo menyempatkan hadir membuka Muktamar Muhammadiyah. Bahkan dalam pidatonya, Presiden Jokowi memilih meninggalkan KTT APEC di Bangkok lebih awal untuk bisa menghadiri Muktamar Muhammadiyah. Padahal KTT APEC baru berakhir hari ini. Terkait Muktamar Muhammadiyah saat ini kita terhubung dengan Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Profesor Ahmad Najib Burhani. Assalamualaikum Pak Najib. Waalaikumsalam. Pak Najib, tadi dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyebut pulang lebih awal dari Bangkok untuk Muktamar Muhammadiyah. Apa tanggapan dan respons Muhammadiyah terkait hal ini? Ya, Pak Jokowi selalu mungkin seperti yang kita ketahui ya, memprioritaskan urusan domestik, urusan bangsa kita lebih daripada isu-isu internasional. Dalam banyak hal, kecuali mungkin waktu kasus Asian Games dan juga G20 dan juga nanti Asian Chairmanship di Asian Chairmanship, Pak Jokowi selalu menempatkan urusan domestik itu menjadi urusan pertama. Dan juga yang kedua, hubungan dengan Muhammadiyah itu sudah terbangun cukup lama. Kita melihat untuk mencari teman baru tidak perlu untuk kemudian mengorbankan hubungan dengan kawan lama seperti Muhammadiyah ini. Makanya maintenance hubungan dengan Muhammadiyah selalu dijaga oleh Pak Joko Widodo. Dan yang ketiga, saya kira Muhammadiyah adalah bagian daripada pilar keindonesiaan dan pilar keagamaan bangsa ini, dan karena itu kehadiran Jokowi adalah untuk tetap menjaga dengan pilar kebangsaan dan keagamaan yang ada di dalam bangsa ini dan menunjukkannya kepada Muhammadiyah. Jadi itu diantaranya yang kita terima, yang kita pahami dengan kehadiran Pak Joko Widodo di dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo. Prof. Najib, tadi kalau Presiden mengatakan pulang lebih awal dari KTT APEC demi Muktamar dan Muhammadiyah dan Aisyah, ini maksudnya apa kira-kira? Ya, itu tadi bahwa memang agenda Pak Joko Widodo ini sangat sibuk di dalam bulan ini setelah G20, KTT APEC, kemudian nanti ada Asian Chairmanship dan sebagainya. Dan ini Pak Jokowi tetap ingin menunjukkan kedekatan dan hubungannya dengan Muhammadiyah dan meninggalkan kegiatan di sana untuk hadir dan menyapa warga Muhammadiyah, bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah yang berkumpul di Surakarta ini, mengadakan muktamar di Surakarta ini. Prof. Najib, saat ini setelah sidang Tanwir, seperti apa proses skema pemilihan pengurus pusat Muhammadiyah? Jadi prosesnya itu pertama dari seleksi menuju 92 nama calon-calon pimpinan Muhammadiyah, kemudian sidang Tanwir memilih 39 nama yang akan dipilih lagi oleh malam ini untuk menjadi 13 pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada beberapa usulan untuk menambahkan menjadi 17, tetapi bahwa aturan ADART bahwa kita hanya memilih 13 nama untuk menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nanti dari 13 itu bisa menambahkan
maksimum 10 pimpinan, sehingga totalnya sebetulnya pimpinan pusat Muhammadiyah itu bisa memiliki 23 pimpinan pusat. Dari sidang Tanwir sudah ada 39 nama kalau tidak salah. Mekanismenya nanti seperti apa? Betul, Apakah betul. dipilih menjadi 13 nama malam ini sudah ditentukan ada satu nama sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah? Mekanismenya seperti apa? Tidak seperti itu. Jadi setiap mereka yang memiliki hak adalah memilih 13 nama, dan itu nanti kita akan melihat siapa yang memiliki suara paling banyak. Dan sistemnya sebetulnya bukan kemudian yang terbanyak itu otomatis menjadi pimpinan Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi ini seperti sistem formatur, tetapi biasanya yang memiliki suara terbanyak akan terpilih menjadi Ketua Umum dari Muhammadiyah. Menjelang 2 tahun pemilihan presiden, apa pesan atau titik penting dari Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah tahun ini untuk jelang Pilpres 2024 nanti, Prof? Ya, sebetulnya tidak secara khusus ya kita membahas tentang pemilu 2024, tetapi seperti yang tadi baru saja disampaikan oleh Ketua Umum Profesor Haidar Nasir, bahwa salah satu prinsip daripada Muhammadiyah itu dalam kaitannya dengan politik itu adalah loyal kritis. Jadi itu yang ditekankan, bahwa kita loyal kepada pemerintah, tetapi kita menjaga hubungan yang kritis dengan pemerintah tersebut, memberikan masukan jika mungkin pemerintah perlu untuk mendapatkan kritik, dan tetap dengan konsistensi kita pada loyalitas kepada pemerintah, kepada bangsa Indonesia ini. Ada hal yang lain sebetulnya, bahwa kita juga perlu untuk mempersiapkan kader-kader dalam kaitannya dengan politik, dan juga bahwa kita perlu untuk mempersiapkan kader dalam kaitannya dengan birokrasi di pemerintah, sehingga kita bisa menyumbangkan kader-kader yang potensial untuk memberikan komitmen kebangsaan, komitmen keindonesiaan, dan membantu pemerintah kita dalam menjalankan roda pembangunan. Prof. Najib, ada pesan dari Presiden Jokowi terkait dengan Islam yang santun. Bagaimana hal ini diterjemahkan oleh PP Muhammadiyah? Ya, sebetulnya prinsip yang ditekankan itu adalah kita menekankan kepada Islam yang rahmatan lil alamin, yang bersahabat kepada banyak keragaman yang ada di Indonesia, dan kemudian kita juga mengembangkan tentang nilai-nilai rahmatan alamin itu tidak hanya katakanlah di wilayah di mana umat Islam itu sebagai mayoritas, tetapi juga misalnya di daerah Papua, di daerah NTT, di daerah Ambon, di mana umat Islam mungkin tidak sebagai bagian daripada dari mayoritas, dan itu misalnya sudah ditunjukkan dengan sekolah-sekolah yang ada dan kampus-kampus Muhammadiyah seperti yang ada di Sorong, di Manokwari, di Kupang dan sebagainya, di mana mahasiswa dan dosen-dosen Muhammadiyah itu di kampus Muhammadiyah itu mungkin lebih dari 70% adalah non-muslim, dan itu adalah bagian yang ditunjukkan Muhammadiyah untuk menjaga keramahan dan juga menjaga tentang kehidupan yang beragam di dalam konteks keindonesiaan kita. Prof. Najib, ada apresiasi juga dari pemerintah terkait bantuan Muhammadiyah selama pandemi COVID-19 belakangan ini. Kedepannya seperti apa nantinya dukungan Muhammadiyah kepada pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa ke depannya? Ya, itu satu hal yang saya kira tadi ditekankan oleh Presiden Jokowi, bahwa pemerintah berterima kasih atas segala upaya yang diberikan oleh Muhammadiyah selama pandemi COVID-19 ini, karena Muhammadiyah telah menyumbangkan rumah sakitnya, tenaganya, pikirannya untuk membantu proses misalnya mengatasi pandemi dan juga proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya di beberapa tempat yang lain mungkin ada kelompok agama yang menjadi halangan terhadap proses
penanganan pandemi, tetapi Muhammadiyah menunjukkan loyalitas, menunjukkan dukungan yang penuh kepada pemerintah, dan itu yang diantaranya digarisbawahi oleh Presiden, itu yang mendukung kepada kesuksesan Indonesia di dalam menyelesaikan atau menangani pandemi COVID-19 saat ini. Jadi Muhammadiyah bukan hanya rumah sakitnya yang kemudian dialihkan menjadi rumah sakit COVID, tetapi juga semua daya upaya dan bahkan keuangan program-programnya itu adalah diarahkan untuk penanganan COVID-19. Baik, terima kasih. Sukses muktamarnya hingga ditutup besok. Prof. Najib, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Profesor Ahmad Najib Burhani sudah berbagi di Kompas Petang.